Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Jalla wa Ala, yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebaik-baik petunjuk bagi umat ini untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang kita rasakan di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah-rumah Allah, masjid yang digunakan untuk ditegakkan salat berjamaah, zikir, doa. Dan disinilah dipautkan hati sesama kaum muslimin di saf-safnya ketika salat berjamaah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di bulan yang kedua di kalender Hijriah, yakni tanggal 9 Safar tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2025 Masehi. Alhamdulillah. Jadi kalaulah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Dan di malam ini insyaallah kita memasuki hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 di dalam kitab ini. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala itu berisikan tentang macam-macam pembahasan. Di awal-awal dahulu itu dibahas tentang tauhid, tentang niat yang ikhlas, tentang keimanan. Kemudian ada juga tentang adab, akhlak, tentang muamalah, tentang ibadah, dan seterusnya. Jadi di dalam perjalanan kita di dalam kitab ini terkadang membahas tentang akidah, terkadang membahas tentang muamalah, terkadang membahas tentang ibadah. Dan insyaallah ini di hadis yang ke-35 ini kita membahas tentang ibadah, suatu ibadah yang agung, yaitu puasa. Meskipun masih lama jarak kita dengan bulan Ramadan, akan tetapi ibadah puasa bagi yang melazimkan, yang dimudahkan oleh Allah,
mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berpuasa sunnah, puasa Senin, Kamis misalnya, atau Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 di pertengahan kalender Hijriah, atau puasa yang berapa bulan yang lalu kita lewati bersama, yaitu puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, dan seterusnya. Itu diantara puasa sunnah, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan bagi yang dimudahkan oleh Allah karena tidak ada kegiatan yang lain di masa-masa pensiun, puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu tidak tertutup kemungkinan karena tidak ada kegiatan, mungkin hanya di rumah ke masjid, di rumah ke masjid. Jadi menjelang kita berpisah dengan dunia ini, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan kelalaian yang di masa yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang wajib kita ketahui, kita ulang sedikit untuk muqaddimah. Kita mengetahui puasa yang wajib, puasa bulan Ramadan, kemudian puasa qada menggantinya, kemudian puasa nazar bagi orang yang bernazar, misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu kebaikan, lalu dia niatkan untuk berpuasa, maka itu puasanya menjadi wajib. Contoh misalnya, jika seandainya mendapatkan menantu di dalam tahun ini, misalnya contoh, maka kami akan berpuasa selama 3 hari. Puasa yang 3 hari dengan niat tersebut, seandainya dia mendapatkan menantu yang soleh atau soleha, maka wajib baginya, wajib ditunaikan. Itu contohnya, atau bersedekah dia dan seterusnya, itu wajib jadinya. Kemudian ada puasa yang sunat sebagaimana kita sebutkan tadi, dan ada yang makruh. Makruh maksudnya yang orang yang tidak biasa berpuasa lalu mendekati bulan Ramadan, di akhir-akhir Sya'ban dia berpuasa, itu makruh baginya karena dia tidak biasa berpuasa. Kemudian bagi yang puasa itu haram, yaitu di hari 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ditambah hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu diharamkan berpuasa. Taib. Kita langsung saja mendengarkan bersama-sama hadis yang dicantumkan oleh penulis di hadis yang ke-35 ini. Bunyi hadis tersebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Jadi dah berapa kali kita mendengar di dalam hadis yang dicantumkan Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih kurang 5.000 hadis beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Itu makanya kalau kita membaca hadis Nabi, kebanyakan dari beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah salah seorang ahlus suffah yang tinggal di Masjid Nabawi, orang-orang yang miskin tinggal di belakang Masjid Nabawi, sehingga kebersamaannya dengan Nabi SAW itu sering dia bersama Nabi SAW. Sementara sahabat yang lain ada yang berdagang, ada yang berkebun, ada yang menggembala ternaknya. Sementara Abu Hurairah adalah orang yang sering bersama Nabi SAW, itu makanya beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan itu berkat doa Nabi SAW. Nabi mendoakan beliau agar apa yang didengarnya dari Nabi SAW itu hafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau dari suku Daus, Ad-Daus, salah satu suku di kabilah Arab, dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar, dinisbahkan ke sukunya Ad-Dausi, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Sengaja kita jelaskan ini karena siapa tahu nanti ada yang bertanya di luar, siapa nama Abu Hurairah itu Pak, Ibu? Tapi katanya belajar hadis di masjid dakwah. Itu makanya kita kenalkan sedikit. Jadi yang biasa-biasa kita dengar, maka itu akan kita perkenalkan sedikit. Hanya sekedar pengetahuan saja. Adapun yang paling penting adalah hadisnya, perintah di dalam hadis itu atau larangan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adama yudha'af. Jadi setiap amalan
anak cucu Adam itu dilipat gandakan, mudha'af. Itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha illa 700 dhi'f. Jadi kelipatan kebaikan itu 10 kali lipat, itu minimal. Satu kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pahala. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Sebagaimana kita ketahui orang yang berinfak, ibarat satu biji tumbuh ada 7 tangkai, satu tangkai itu ada buahnya 100, 7 kali lipat, 7 kali 100, 700 kali lipat. Begitulah keutamaan orang yang bersedekah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu mendengar membaca hadis qala Allah Ta'ala misalnya, atau diriwayatkan dari Rabb Azza wa Jal, jadi Nabi ada kata-kata sebelumnya, ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya, itu ciri-ciri hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi lafaznya dari Nabi SAW. Dan hadis qudsi apabila dibaca itu tidak mendapatkan pahala sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim dibaca satu ayat, satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu mendapatkan 30 pahala. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apalagi kalau bisa banyak kita baca setiap harinya, daripada kita mendengar berita yang membuat sesak dada, mending yang melapangkan jiwa, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang mengeraskan hati kita, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena semakin ke ujung usia, kalau bisa kita tambah tahulah jalan pulang. Yang dikhawatirkan, maaf, sudah bau tanah, tidak tahu jalan ke masjid. Ini sudah musibah. Sudah musibah. Sudah bau tanah, tidak tahu jalan ke masjid. Ini musibah. Wal'iyazubillah. Kemudian apa firman Allah ini dalam hadis qudsi? Illa shaum, kecuali puasa. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku. Jadi dikhususkan untuk puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya. Tidak disebutkan, sementara awalnya tadi kullu amal ibni Adam yudha'af. Jadi setiap amalan anak cucu Adam selain puasa itu untuk dia. Lalu dijelaskan kelipatannya 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat pahalanya. Ini sedikit kita tambahkan faedah yang lainnya, bahwasanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Jalla wa Ala memiliki sifat yang kasih sayangnya sangat luas. Ketika beribadah kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sementara dosa maksiat dilakukan itu dihitung hanya 1. Yang terbetik di dalam hati ketika kita berniat, misalnya ada di dalam hati kita terniat, nanti beginilah setelah kajian pada Isya mungkin ada sesuatu amalan atau berkunjung ke keluarga, atau banyak amalan yang bisa kita lakukan, atau menginfakkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada tetangga yang mungkin ada anak yatim dan seterusnya. Itu sudah ada niat dalam kita, tetapi tidak kita amalkan. Misalnya tahu-taunya ngantuk, akhirnya tertidur. Akan tetapi niat tadi sudah dihitung 1 pahala. Baru niat. Dan keburukan, waliyadzubillah, misalnya ada seseorang dalam hatinya terniat berbuat buruk, ada lama tidak minum minuman keras, misal ini contoh saja, nanti minumlah agak-agak satu gelas menghangatkan badan, tahu-taunya tidak jadi misalnya, dan yang terbetik di dalam hati itu tidak dicatat keburukan.
Yang terbetik dalam hati itu kebaikan dicatat satu pahala walaupun tidak diamalkan, dan yang terbetik keburukan tidak diamalkan itu tidak dihitung, tidak dicatat dengan catatan keburukan. Bayangkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam hadis ini, kenapa puasa itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis ini, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya. Maksudnya dia tidak mendatangi pasangannya, kemudian meninggalkan makanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu perjuangan yang Allah halalkan. Pernikahan menghalalkan dua pasangan yang sebelumnya haram dengan ijab kabul, dengan adanya mahar, dengan adanya wali, saksi sah. Akan tetapi yang halal ini di siang hari Ramadan itu ditinggalkan. Makan, minum boleh, tidak masalah. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu boleh. Malahan makan dan minum itu bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk menguatkan tenaga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditinggalkan di siang hari Ramadan. Jadi itu yang membuat puasa itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dia pokok pembahasan kita yang akan dibahas. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Mendapatkan dua kebahagiaan. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak ingin berbahagia. Semuanya ingin berbahagia. Coba tanya kepada orang-orang yang mendaki gunung yang capek semalaman sampai melihat sunrise, misalnya kalau di sini yang paling dekat kan Merapi atau Singgalang. Tahu-tahunya subuh lihat sunrise. Coba tanya, apa yang dia inginkan? Kebahagiaan. Lalu ada orang yang pergi yang keliling-keliling nih, tur, liburan lah, apalah namanya. Itu ditanyakan untuk apa? Untuk bahagia, agar hatinya bahagia. Bahkan mengeluarkan uang yang banyak. Dan beruntungnya kita memeluk agama yang hak ini, agama Islam yang Allah turunkan. Ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketentraman hati. Secara umum ibadah itu akan membuat hati tentram, hati bahagia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 96. Jadi seluruh keimanan, amal saleh, ibadah itu adalah sumber dari kebahagiaan. Apa bunyi ayat di dalam surah An-Nahl tersebut? Man amila salihah, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin wa unsa, baik dia laki-laki dan wanita dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Syaratnya beriman, dia beramal saleh dengan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah dijelaskan oleh ulama tafsir, diantaranya yang penulis buku ini juga ada kitab tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, atau dengan namanya tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Itu beliau mengatakan hayatan thayyibah yaitu ketentraman hati. Ketentraman hati, ketenangan jiwa. Jadi apabila itu ada, maka objek yang untuk membuat hati sedih itu tidak ada lagi. Nah, itu dia hayatan thayyibah. Itu secara umum amal saleh. Lalu bagaimana dengan salat? Perhatikan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, muadzin Nabi SAW, ya Bilal,
dirikanlah salat, iqamis shalah, iqamatkanlah salat, arihna bis shalah, dan istirahatkan kami dengan salat. Atau di riwayat yang lain, ju'ila fi qurrata ayunin fi shalah, dijadikan sedap pandangan mataku, maksudnya sejuk pandangan mataku itu di dalam salat, di dalam salat. Bayangkan sampai Nabi SAW mengatakan salat itu adalah istirahatnya, ketenangan jiwa. Bukankah ketika kita istirahat itu semacam kita menikmati sesuatu ketentraman jiwa, ketenangan batin. Itu makanya kalau kita lagi istirahat, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak cucu kita diantaranya atau anak kita yang berisik, marah kita karena terusik ketenangan batin kita. Kita marahi, kita jauh-jauh, lagi istirahat, kakek lagi istirahat, datuk lagi istirahat, nenek lagi istirahat, dan seterusnya. Taib. Kemudian dalam zikir dalam surah Ar-Ra'd bisa dilihat nanti, Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tentram. Itu juga dengan sedekah. Cobalah kalau kita pernah bersedekah, berinfak, itu ada kelapangan hati, bahagia kita ketika melihat orang kita berikan santunan misalnya, langsung alhamdulillah, terima kasih, ini semoga Allah membalas kebaikan bapak, kebaikan ibu. Dan sebenarnya yang kita nampakkan wajah yang menerima itu bahagia, kita yang memberi itu lebih bahagia. Cobalah kalau kita memberi lalu apapun, santunan ini misalnya, kita perhatikan orang itu memuji Allah, berterima kasih, ini sebenarnya kita lebih bahagia daripada orang yang menerima. Ketenangan hati kita lebih dibandingkan orang yang menerima tersebut. Kemudian misalnya yang kita ambil yang pokok-pokok saja, misalnya haji dan umrah. Tidak ada orang yang menyesal pulang haji dan umrah. Malih haji itu Ustaz, panik badan Ustaz, itu belum pernah terdengar. Malahan sudah 2 bulan ini, kan lebih kurang 2 bulan, ada jamaah kita istilahnya tetangga yang baru pulang mengatakan, bagaimana Pak, bagaimana ini tidak bisa dirasakan, ini tidak diceritakan, cuman bagaimana hati kita. Dan beliau ya Ustaz, ya Ustaz, udah 2 bulan nih Ustaz, kadang masih mimpi-mimpi seolah-olah masih di Mekah saja baru Ustaz. Sudah 2 bulan dia pulang. Yang pulang kemarin, saking menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah orang yang mempunyai kelebihan harta, balik-balik umroh, karena ada ketenangan. Itu masalah niat, itu bukan masalah kita. Jangan kita menjustis ria itu ini enggak. Itu urusan Allah. Adapun kita hanya secara zahir saja. Jangan ambil sifat orang munafik. Orang munafik seperti itu. Ketika banyak sahabat berinfak, lalu dia mengatakan orang munafik, ini ria ini katanya. Hanya mencari nama ini. Dan ada yang sedikit, misalnya hanya 1 mud kurma berinfak, Allah tidak butuh dengan sedekahnya. Jangan sampai kita dalam hati kita sifat orang munafik seperti itu. Jadi masalah zahir saja kita hukumi, adapun diterima atau tidaknya itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kita lanjutkan hadis tadi, kebahagiaan orang yang berpuasa. Di dalam hadis ini ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan ketika hendak berbuka. Allah segerakan kebahagiaan itu di dunia ketika berbuka. Misalnya ada kurmanya, ada airnya, ada buahnya, ada salahnya. Salah khusus Pekanbaru. Memang salah ini lain pula. Ketika kita umroh Ramadan, lihat kurma itu terbayang salah kan. Biasa Pekanbaru makan salah. Nggak ada salah gitu. Itu kurma ini dan seterusnya. Nanti ada yogurt sama roti-roti yang keras itu. Awal pertama coba yogurt yang disajikan baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, awalnya
Apa nih pakai merica? Nggak bisa ditelan. Tapi lihat orang samping kiri, samping kanan, sudah 2 hari berikutnya baru terbiasa. Karena belum pernah merasakan rasa-rasa yang seperti itu. Taib. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhirat. Ini kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beriman dengan perjuangannya, dengan letih-letihnya, dengan hausnya, dengan laparnya, meninggalkan kesenangan sementara, kesenangan duniawinya untuk supaya bisa bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis ini, la khalufu famin shaim atyabu indallah min rihil misk. Jadi bagi orang yang sungguh orang berpuasa, bau mulutnya tersebut itu lebih wangi di sisi Allah. Perhatikan, ini di sisi Allah dibandingkan aroma kasturi. Itu di sisi Allah. Karena kita mengetahui gas lambung kita itu karena kosong, dia naik, lalu aromanya kurang sedap. Sama kita bangun tidur kan kurang sedap. Jadi kalau bangun tidur, begitulah aroma kurang sedap karena kosongnya lambung sehingga gas itu naik. Akan tetapi aroma yang seperti ini di sisi Allah itu lebih wangi dari aroma kasturi. Wasaumu junnah. Lalu dilanjutkan, ini satu hadis ini banyak keutamaan tentang puasa. Puasa itu adalah perisai. Jadi perisai dari api neraka, atau perisai dari emosi ketika di dunia ada rasa marah. Sebagaimana disebutkan di sini, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfut. Jika salah seorang di antara kamu itu sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor. Jadi juga dijaga juga. Jadi bukan hanya sekedar menahan dahaga, lapar, enggak. Lisan kita juga dijaga, pandangan kita juga dijaga, sikap kita juga dijaga. Wala yasghab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula berbuat kekacauan. Fa in sabahu ahadun aw qatalah. Jadi jika ada seorang yang mencela atau ingin aw qatalah, atau berperang, inni shaim, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa, inni shaim. Jadi kalau ada orang-orang mengajak kita berduel atau ribut atau ingin bertengkar, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi untuk menjaga amalan tersebut tidak ada kurangnya di sisi Allah. Bayangkan kita mengatakan kita puasa, tidak meladani orang yang ingin mengajak ada kegaduhan, kekacauan, berantem dan seterusnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita ulang lagi, dahulu pernah kita sebutkan apa itu hadis muttafaqun alaih. Sepakat 2 syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat hadis ini sahih. Apa dikatakan muttafaqun alaih? Sekarang kita hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu berbeda dengan muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim apabila itu bunyinya berarti ada salah satu misalnya sahabatnya berbeda. Yang satu dari Abu Hurairah, yang satu dari Anas bin Malik. Meskipun matannya sama, isi hadisnya sama, ini tidak bisa. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak bisa muttafaqun alaih. Yang dikatakan muttafaqun alaih, sama-sama Abu Hurairah meriwayatkan dan isinya pun sama. Inilah hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau ada orang bertanya, ada kata-kata muttafaqun alaih, apa itu? Oh, ini maksudnya sahabat yang meriwayatkannya dengan isi hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sama gitu. Itu sepakat keduanya, itu maksudnya. Jadi kalau berbeda sahabatnya, yang satu Abu Hurairah, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim rupanya yang meriwayatkan sahabatnya lain. Seperti tadi kita contohkan Anas bin Malik misalnya. Lalu bunyi hadisnya sama. Ini tidak muttafaqun alaih. Tetapi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Jadi ini hadis yang agung, yang paling utama pembahasan ini adalah
bahwasanya ini adalah keutamaan-keutamaan bagi orang yang berpuasa. Meskipun kita masih lama bulan Ramadan, akan tetapi ini adalah karena kita mempelajari kitab ini, pas pembahasannya dengan ini, mudah-mudahan ini membuat kita rindu untuk berdoa kepada Allah disampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Orang-orang ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan usianya di bulan Ramadan dan diberikan kepadanya hidayah, kekuatan untuk beramal di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar sampai bulan Ramadan, tapi tidak ada baca Quran, tidak ada ini, kan percuma juga. Dan 6 bulan berikutnya orang-orang soleh terdahulu itu berdoa kepada Allah agar amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ada yang berdoa sekarang apa bulannya? Safar. Di bulan Safar ini ada enggak yang berdoa, ya Allah terimalah amalan-amalan di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah yang lalu. Tidak ada gitu. Paling 1 pekan itulah, ya Allah terimalah ibadah di bulan Ramadan, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, tarawihnya dan seterusnya. Ada habis kuih raya, tidak ada lagi. Jadi bagaimana orang-orang soleh terdahulu, begitulah mereka, hati mereka itu terpaut ibadah kepada Allah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka pikirkan. Jadi berbeda dengan kita yang berada di zaman ini, itu tempat hiburan yang kata mereka bahagia itu lebih ramai dibandingkan masjid ini. Dan cobalah konser di Gor Kaharudin Nasution, bayar lagi kan, itu lebih ramai, muda-mudi itu datang ke situ. Jangankan untuk itu, sudah maghrib tadi lewat dari Yosudarso, lewat jalan situ, itu dari lampu merah sini anak muda, wong wong wong, awak lo yang takut deh. Mereka bahagia kata mereka, tetapi mereka tidak belajar agama Allah. Seandainya mereka mempelajari agama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kebahagiaan hakiki itu ada dalam ibadah kepada Allah, iman dan amal saleh. Meskipun orang beriman itu dalam kondisi yang tidak ia suka, sabar, dia bersabar. Sabar itu akan membawakan kebahagiaan bagi jiwanya, ketentraman bagi jiwanya, karena dia yakin dengan kesabaran itu akan mendapat pahala dari sisi Allah. Jadi tidak ada. Jadi di antara tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tandanya apabila dia diberikan kelapangan, seorang mukmin itu dia bersyukur. Itu baik baginya. Dan ditimpakan musibah, cobaan, ujian, diambilnya oleh Allah orang yang dicintainya, pasangan hidupnya, anaknya, cucunya, ayahnya, karib kerabatnya, bersabar, istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa kepada Allah, Allahumma ajir fi musibati wa akhlif lu khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu juga baik baginya. Bahagia dia dengan kesabaran. Lalu apabila dia berdosa kepada Allah, terperosok ke dalam suatu maksiat misalnya, dan dia tidak lama-lama dengan maksiat tersebut, bangkit dan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan ini adalah di antara tanda-tanda kebahagiaan. Jika ini yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maka dia telah meraih jalan kebahagiaan. Jadi berdosa tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Nabi Adam berdosa, dengan dosanya dicampakkan ke bumi, berdosa. Semua orang-orang para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi berdosa, tetapi mereka tidak lama dengan dosa mereka. Mereka cepat kembali kepada Allah, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berdosa lalu ditampakkannya dosanya dan tidak mau beristighfar kepada Allah. Inilah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran. Belum ya Pak ya? Belum. Jadi menjelang waktu Isya masuk, kita ambil poin-poinnya. Jadi pokok yang luas
bagaimana hadis ini menjelaskan keutamaan berpuasa, kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa. Kemudian di sini yang kita ambil yaitu kekuatan iman orang yang beramal dan keikhlasan. Semakin kuat keimanan orang beribadah kepada Allah, beramal soleh, semakin ikhlas seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan semakin tinggi ganjarannya di sisi Allah. Disebutkan oleh ulama terdahulu seperti kalau tidak salah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang berdiri di saf yang pertama, sama-sama di belakang imam, sama-sama takbiratul ihram, sama juga selesainya, itu mendapatkan pahala yang berbeda karena keikhlasan tadi. Karena yang satu khusyuk, yang satu enggak. Itu berbeda. Jadi enggak sama. Jadi yang membedakan tadi yang kekuatan hati tadi, kekuatan yang di situ adanya keimanan, yang di situ adanya keikhlasan, yang di situ adanya rasa harap kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada kekhusyukan merendahkan diri kepada Allah. Dan ini yang paling susah. Dan ini yang awal-awalnya yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nutrisi bagi hati, bagi jiwa. Sementara orang yang hidup sekarang higienis, makanan ini higienis, minuman ini higienis dan seterusnya, mengandung kalori, mengandung ini. Akan tetapi itu hanya untuk jasad. Yang bisa menjaganya baiklah postur tubuhnya. Yang tidak bisa seperti kami ini tidak bisa nih. Maka akan gemuk dia. Jadi kalau nutrisi jiwa diperhatikan, adanya nutrisi bagi jiwa berupa senantiasa dibacakan ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, lalu beramal soleh, itu akan membuat jiwa itu kokoh. Bahkan kerinduan untuk pulang ke kampung halaman lebih besar daripada berlama-lama di dunia. Itu banyak yang kita saksikan di akhir-akhir kehidupan. Contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir usia beliau naik mimbar berkhutbah, ada seorang laki-laki diberikan pilihan. Jadi Nabi mengatakan waktu itu ada seorang laki-laki yang diberikan dua pilihan. Yang pertama pilihannya yaitu kebahagiaan yang abadi di dunia, kemudian berjumpa dengan Rabb-Nya. Maka laki-laki itu memilih berjumpa dengan Rabb-Nya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang menangis ketika itu yang hadir hanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengetahui laki-laki yang disebut oleh Nabi SAW di dalam khutbahnya itu adalah Nabi SAW. Maka Nabi SAW memilih berjumpa dengan Rabb-Nya. Berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan itu sangat banyak. Apalah aku dengan dunia ini, bagaikan seorang yang musafir sebentar lalu meninggalkannya, dan seterusnya. Banyak. Begitu juga ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu dia tidak memikirkan bagaimana kenikmatan kehidupan dunia yang abadi, tetapi yang mereka pikirkan ketika berjumpa dengan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir-akhir usianya, dia kita mengetahui dia ditusuk oleh salah seorang Yahudi, sehingga ketika diminum air susu, keluarlah air susu itu di lambungnya karena banyak tikaman. Dan beliau berada di atas paha anaknya Abdullah bin Umar. Menjelang beliau menghembuskan nafas, beliau masih sempat tolong minta izin kepada Aisyah agar aku dikuburkan di samping sahabat-sahabatku. Maksudnya samping Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar di sebelahnya. Minta izin dulu, jadi adab. Jadi Ibnu Umar minta izin agar nanti Umar wafat dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan menjelang wafatnya kata Umar kepada anaknya, tempelkanlah pipi ini ke tanah. Lalu ditempelkan pipi ke tanah. Seandainya Umar tidak diampuni, maka sengsaralah, celakalah Umar. Nah, begitu mereka dengan keadaan mereka menjelang wafatnya. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini kita kita jumpai. Dan jika kita membaca biografi sahabat Nabi, mereka tidak takut kematian, akan tetapi yang mereka takutkan
apakah mereka selamat nanti atau tidak. Itu yang mereka khawatirkan. Bukan meninggalkan istri dan anak-anak yang mereka khawatirkan, akan tetapi ketika berjumpa dengan Allah, apakah dosanya diampuni atau amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari karena waktu yang terbatas. Jadi kebahagiaan intinya adalah kebahagiaan itu di dalam iman dan amal soleh. Dan di dalam hadis ini ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika dia berbuka dan farhatan. Jadi satu farhatun inda liqa'i rabbih, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah tabaraka wa taala di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi insyaallah. Mudah-mudahan ini menambahkan keimanan kita kepada Allah, dan kita pun giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.